Aku pun melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih yang masuk ke kamarku, menembus pintu kamar yang tertutup, dan membalikan badan. Betapa terkejutnya aku. Sosok wanita itu berdiri tuh di pojokan dapur dengan baju yang putih menutupi kakinya. What's up everybody? Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah thread horor yang cukup serem, berjudul Hantu Wanita Penghuni Kos, karya Kagome. Gimana keseruannya? Gimana kengeriannya? Yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Waktu itu sekitar tahun 2015. Harusnya aku masuk kuliah semester 5 tuh. Tapi kala itu aku break kuliah. Saat itu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Terpaksa berhenti kuliah selama 1 tahun. Untuk kembali pulang, lalu bekerja terlebih dahulu. Setelah 1 tahun, akhirnya tiba waktu masuk semester ganjil. Dan pembukaan pengurusan mahasiswa aktif kembali itu. Saat itu aku masih dalam posisi bekerja. Lalu izin 1 hari untuk pergi mengurus berkas-berkas untuk bisa kuliah kembali. Sekalian mencari kosan, karena memang sudah tak ada waktu lagi. Perjalanan dari Kediri menuju Malang menempuh waktu 2,5 jam tuh, dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kampus, rasanya asing banget. Malu takut ketemu temen, karena aku ngilang selama 1 tahun lamanya. Selesai mengurus berkas-berkas, aku pun mencari kosan tuh di daerah Tirto Utomo. Daerah yang sudah sangat familiar, surganya para kosan tuh. Saya pun kesana kemari, mencari kosan yang cocok. Entah dari harganya, ukurannya, dan sebagainya. Tapi belum jua mendapatkan, karena terkendala oleh biaya tuh. Karena waktu sudah sore, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang tuh. Sambil berjalan pulang, aku pun tetap mencari kosan tersebut. Siapa tahu dapat. Saat itu aku pun berhenti di salah satu perumahan dekat kampus. Ada satu rumah di dekat pintu masuk yang tertulis menerima kos putri. Dan tercantum nomor HP si pemilik kosan tersebut. Ketika dihubungi, tidak diangkat sama sekali. Karena waktu semakin malam, aku pun memutuskan untuk pulang, biar nanti saja di rumah dihubungi lagi. Kelihatannya rumah kosan itu bagus tuh. Lokasinya dekat pula dengan kampus, bisa jalan kaki, pikirku kala itu. Sampai di rumah, sekitar pukul 8 malam. Saat kubuka HP, ternyata ibu pemilik kos itu menghubungiku dan menjawab chatku. Sebelumnya aku bertanya masih ada kamar kosong atau tidak di kosannya. Beliau pun membalas, Iya, ada mbak. Tapi di kos saya yang di Tirto Utomo. Kalau yang di perumahan tersebut sudah penuh. Enak kok mbak, pasti nyaman. Kasurnya spring bed. lalu aku pun menanyakan harganya. Ternyata boleh bayar per semester dengan harga yang cukup terjangkau. Tanpa banyak pikir panjang, karena nggak ada waktu lagi, aku pun mengiyakan tawarannya. Tiga minggu setelah itu, aku pun bersiap untuk bergegas besok berangkat pagi ke Malang, ke tempat kos yang aku pun tak tahu bagaimana bentuknya. Sebelum berangkat, aku pun mengechat tuh ibu pemilik kos tersebut. Bu, nanti saya ke sana jam 12-an ya. Chatku kala itu, ibu kos pun menjawab. Iya, nanti biar pembantu saya yang kasih kunci. Waktu pun berjalan, sampailah aku di kosan tersebut. Awalnya aku senang karena dekat dengan kampus, di Gang Tirto Utomo yang tidak terlalu jauh tuh. Akhirnya datanglah tuh pembantu ibu kos tersebut. Aku pun dipersilakan masuk. Ayo masuk mbak, sementara di atas dulu ya. Besok ibunya yang ngasih kunci sendiri. Aku pun mulai melangkah di rumah kos tersebut. Hawanya begitu dingin, suram, dan gelap. Sepertinya penghuni kos tersebut tipe kos individual. Aku pun melewati lorong-lorong. Semakin masuk, ternyata makin banyak kamar tuh. Sampai aku pun gak tahu berapa jumlahnya. Sepertinya semua ada penghuninya.
Tapi begitu aneh, karena terasa sunyi dan suram. Sampailah aku di kamar yang aku tinggali. Hanya malam ini saja, sebelum pindah ke bawah. Kamarnya terletak di ujung, dekat kamar mandi. Pertama kali masuk kos saja, sudah terasa seperti banyak yang memperhatikan tuh. Padahal suasana sepi senyap tuh. Kamar yang aku tempati sepertinya sudah lama kosong. Sedikit berdebu, lantainya bahkan rusak. Dengan keramik yang banyak copot di sana-sini. Ketika diinjak pun goyang tuh. Padahal aku bukan tipe penakut, tapi tidak untuk malam itu. Malam itu, aku benar-benar merasa tak nyaman tuh. Benar-benar takut. Aku hanya berpikir, Nggak apa-apalah, cuma semalam di sini. Ntar juga pindah ke bawah. bahkan malam itu aku pun tidak tidur tuh. Karena merasa tak nyaman, merasa banyak yang memperhatikan. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba malam itu aku mendengar suara cewek menangis. Tapi setelah itu tidak ada apa-apa tuh. Dan akhirnya malam itu pun berlalu. Setelah semalaman menahan rasa takut, dengan suasana sunyi suram, aku pun akhirnya bernapas lega tuh. Karena esok hari akan pindah ke kamar lain yang posisinya berada di bawah. Pukul 8 pagi, ibu kosan pun datang akhirnya. Bahkan, suasana pagi di kosan itu pun terasa gelap. Aku pun diantarkan tuh ke kamarku. Kamarku di bawah, nomor 2 setelah pintu masuk. Di sebelah kanan kamarku, ada juga kamar penghuni lain yang cukup ramah. Mbak, baru kos di sini ya? Iya mbak, emang semester berapa? Udah semester tua. Ini lagi ngurus skripsi. Jawab mbak itu. Akhirnya aku pun masuk tuh ke dalam kamar. Terdapat kasur spring bed, meja dan lemari tuh. Space-nya pun masih cukup luas tuh. Tapi sayang, lantainya kotor. Sepertinya sudah lama kosong tuh. Dan belum dibersihkan. Pagi itu aku pun langsung mencoba membersihkan tuh. Mengepel sana-sini. Hari semakin sore. Matahari pun mulai terbenam dan gelap. Lalu aku nyalakan lampu kamarku tersebut. Semakin malam, semakin suram, senyap, dan lembab. Di sebelah kiri kamarku ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandi berukuran kecil, dan satu lagi berukuran besar. Tapi entah kenapa sering ditutup dan jarang dipakai tuh. Hari pertama aku lewati tanpa kejadian apa-apa tuh. Tapi setiap malam aku susah tidur. Setiap kali sudah hampir tertidur, tiba-tiba terbangun kembali. Lagi-lagi sepertinya aku merasa diperhatikan tuh. Hari ketiga ini yang membuatku semakin takut. Ibu kos tersebut memang tidak tinggal serumah dengan kami, tapi ia sering datang untuk membersihkan kosan tersebut. Waktu itu masih pagi, sekitar pukul 6. Terdengar suara 2 orang yang sedang mengobrol tuh di depan kamarku. Ternyata ibu kos dan mbak sebelah tuh. Mulai dari sinilah ketakutanku semakin nyata. Aku mendengar obrolan mereka. Terdengar sangat jelas dari kamarku. Bu, kemarin saya melihat ada sok cewek pakai baju putih di sini. Belakangnya seperti kayak ada bulu tuh, mirip bulu merak. Saat itu juga aku langsung keluar kamar. Ketika aku keluar dari kamar tersebut, mereka terlihat sangat kaget. Sontak Mbak Kos pun berkata, Maaf ya, kamu jadi dengar. Nanti jadi ketakutan. kemudian ibu kos pun menimpal tuh. Ya kalau bisa ngaji, ngaji aja. Biar nggak takut. Percakapan pagi itu benar-benar membuatku takut. Hari demi hari, kulalui dengan rasa takut. Setiap langkah dari aktivitasku, selalu saja ada merasa yang memperhatikanku. Sama sekali jauh dari rasa nyaman tuh. Mungkin bagi banyak orang, pulang kuliah adalah hal yang menyenangkan, tapi tidak buatku. Selain capek, aku pun merasa ketakutan ketika sudah sampai gerbang kosan tuh. Saat pulang kuliah, waktu itu perutku terasa sangat sakit. Aku pun pergi ke kamar mandi. Ternyata kamar mandi yang biasa aku pakai ada orangnya.
Karena udah nggak tahan, aku pun masuk tuh ke kamar mandi satunya, yang selama ini entah kenapa nggak pernah dipakai. Padahal lebih besar ukurannya. Kamar mandinya begitu kotor. Dan betapa kagetnya setelah masuk, banyak cacing terdapat di kamar mandi tersebut. Di ujung kamar mandi tersebut, cacing-cacing bertumpuk saling bergeliat. Benar-benar aneh, padahal tiap hari ibu kos dan pembantunya datang untuk membersihkan kosan tersebut. Masa sih kamar mandi kotor banyak cacingnya dibiarin gitu aja? Tiap malam, tidurku benar-benar tak nyenyak. Hampir tiap hari aku terbangun tuh saat tidur. Bahkan aku selalu putar ayat kursi di HP-ku. Tapi malah semakin takut tuh. Seminggu sekali, tiap Jumat sore aku pulang tuh, naik bis ke Kediri. Karena pada Sabtu dan Minggu adalah hari libur bagi kuliahku. Sampai orang rumah pun bilang tuh, Mbok ya jangan pulang seminggu sekali Toyo, yo. Uangnya bakal habis naik bis. Kan bisa buat beli yang lainnya. Kurang-kurangin aja pulangnya. Jangan sering-sering pulang. dikasih tahu seperti itu, aku pun hanya diam saja. Karena aku belum berani cerita apa-apa tuh. Karena jujur aku malu. Masa permasalahannya gara-gara takut hantu? Tiap hari Minggu sore pun akhirnya aku balik tuh ke Malang. Setiap bis melaju mendekati terminal, rasa hatiku begitu deg-degan tuh. Ingat bakal masuk kosan itu lagi. Karena aku memang benar-benar tak nyaman. Diam di kosan tersebut, mau siang atau malam, suasananya benar-benar sama. Waktu itu aku pun libur kuliah. Ku nyalakan musik kencang-kencang tuh, biar sedikit rame pikirku. Aku pun membuka pintu depan kosan tersebut, biar tidak terlalu suram dan lembab. Belum sampai 5 menit, suara itu sangat kencang sekali. Ternyata itu suara pintu yang tertutup dengan sendirinya. Ah, mungkin aja angin tuh. Ternyata, setiap kali aku coba biarin pintu depan terbuka, kejadiannya selalu seperti itu dan terulang terus-menerus. Siang itu kejadian yang membuatku benar-benar semakin ketakutan tuh. Yang selama ini kurasa hanya sekadar perasaan takut, tapi yang ini benar-benar nyata. Aku pulang kuliah pukul 12 siang. Ditambah lagi aku berjalan kaki dari kampus yang jalannya naik turun. Benar-benar terasa tuh capeknya. Bahkan belum sempat berganti pakaian, aku pun langsung merebahkan badan tuh. Dan ketika sudah mulai terlelap, antara sadar nggak sadar, aku pun melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih yang masuk ke kamarku menembus pintu kamar yang tertutup. Jelas sekali terlihat, dia mulai melangkah maju, semakin mendekat dan semakin mendekat tuh. Dan dia pun duduk tepat di kakiku, sambil menatapku lalu tersenyum. Dengan rambut panjangnya yang lurus, dia menatapku dengan tersenyum. Rasanya badanku pun kaku tuh, gak bisa digerakin, kayak nge-freeze gitu. Ku coba memejamkan mata, berharap ketika bangun dia telah pergi. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia masih duduk di kakiku. Dengan wajah yang terus menatapku dan tersenyum. Senyumannya yang begitu dingin membuatku merinding tuh. Untuk ketiga kalinya, aku pun berusaha menutup mata tuh. Dan aku merasa seperti ada seekor kucing yang meraung dan meloncat dari atas jendela, serta mencakar tanganku. Setelah aku membuka mata, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada kucing, bahkan sosok itu pun menghilang. Namun yang terlihat adalah bekas goresan, seperti cakaran kucing di tangan kiriku. Sangat jelas seperti baru saja terjadi. Benar-benar untuk pertama kalinya dalam hidupku, melihat langsung sosok di depan mataku. Dan apakah mungkin sosok tersebut yang disebut orang-orang adalah kuntilanak? Pagi itu ibu kos pun datang, dan aku pun coba meminta untuk mengganti lampu ke lampu yang lebih terang. Bu, lampu kamar saya boleh diganti yang lebih besar. Soalnya kamarnya begitu besar.
Sedangkan lampunya begitu kecil, jadi saya kira ini kurang. Ibu kos pun hanya menjawab, "Iya, gak apa-apa segitu aja, biar irit listriknya." Aku pun hanya diam, tak berani membantahnya, karena takut membuatnya tersinggung tuh. Akhirnya, karena aku udah gak tahan lagi, aku pun membeli sendiri tuh lampu dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya, kamar jadi lebih terang, mungkin sedikit lebih nyaman. Setelah kami selesai mengganti lampu, dia pun bertanya, Gimana? Betah nggak di sini? Jujur agak kurang nyaman sih mbak. tiba-tiba mbak kos itu pun bertanya. Udah lihat cewek penghuni sini ya? Sontak aku pun kaget. Lah maksud mbak gimana? Iya, aku tahu kok. Aku juga sering lihat di depan sini. Dia sering lewat. Kadang aku lihat di dapur. Udah gila, dia ngomong begitu dengan santainya. Sedangkan aku semakin takut lagi itu dibuatnya. Kamarku sekarang lebih terang, tapi benar-benar gak bisa merubah suasananya. Entah kenapa, masih saja terasa suram tuh. Pagi itu suara cukup berisik dan ramai di kosan. Ternyata ada ibu kos dan beberapa tukang tuh, yang sedang benerin saluran air yang mampet. Ini yang bikin mampet. Banyak kumparan rambut, Bu. Iya, rambut anak-anak itu paling rontok, jadi pada numpuk tuh. 2 hari kemudian, suara berisik ibu kos dan pak tukang datang lagi dengan masalah yang sama, yaitu saluran air yang mampet. Ini loh bu, ada gumpalan rambut lagi. Padahal baru 2 hari dibersihkan tuh. Ibu kos pun terlihat kecewa saat itu karena jadi banyak pengeluaran tuh. Hari-hari terus berjalan dengan penuh ketakutan. Setiap malam aku selalu putar tuh ayat kursi dan ayat-ayat Quran di HP-ku. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Aku biarkan sampai aku tertidur. Pada minggu itu aku tidak pulang karena ibuku mengunjungiku dan menginap untuk beberapa hari. Siang itu ibuku datang dan aku menjemputnya di terminal. Tepat saat adzan zuhur, kami pun tiba di kosan bersama ibuku. Kalimat pertama yang ibuku ucapkan, Kosanmu kok gelap suram begini? Nyalain lampunya. lalu aku pun menyalakan lampu dan ibuku menyaut. Ya tetap gelap ya. Pagi itu pukul 8 aku pun berangkat kuliah. Terpaksa aku pun meninggalkan ibuku sendiri tuh di kosan. Bu, aku berangkat dulu ya. Nanti pulang siang tuh. Kalau mau beli apa-apa di depan sana banyak tuh toko. Iya, hati-hati. Gampang lah. Nanti ibu kalau butuh apa-apa tak cari sendiri. Pukul 10 pagi, ibuku bergegas mandi tuh. Rencananya setelah mandi mau jalan ke depan, mau beli makanan. Belum sampai ibu mandi dan masih di dalam kamar mandi tersebut, Bu, ibu. Ibuku langsung menjawab, Ya, bentar. Kau udah pulang lagi? Katanya pulang siang. Pukul 12 siang aku pun pulang tuh. Panas terik berjalan dari kampus yang naik turun. Rasanya capek sekali. Sampai di kosan, aku pun langsung masuk kamar tuh. Dengan muka yang lelah. Ibuku pun duduk tuh di tempat tidurku. Dan aku pun langsung merebahkan badanku. Tadi tak kira kamu udah pulang. Pas ibu mandi ada yang manggil tuh. Bu, ibu, suaranya persis suara kamu. Pas keluar ternyata nggak ada siapa-siapa. Sontak aku kaget mendengarnya. Padahal sama sekali aku tak pernah bercerita tentang sosok hantu wanita di kosan ini. Paling suara anak-anak di kosan depan. Aku pun menjawab sekedarnya saja dan tak mau membahasnya lebih lanjut tuh. Beberapa hari tidurku tampak tenang. Ya, karena ada ibuku yang menemaniku, jadi aku tak merasa takut. Akhirnya tibalah waktu ibuku untuk pulang tuh. Kembali rasa takut itu muncul, rasa tidak nyaman, rasa seperti ada yang mengawasi terus tuh. Sore itu hujan begitu gerimis, bahkan sampai malam terus hujan. Hal tersebut menambah kengerian di kosan itu. Malam itu pun aku nggak bisa tidur. Jam menunjukkan jam 2 pagi, tiba-tiba aku mendengar suara srek, srek, srek.
langkah kaki, seperti suara orang yang sedang berjalan dengan kaki satu dan menyeret kaki lainnya. Suaranya terasa sangat dekat. Tubuhku terasa kaku, napasku pun jadi berat. Benar-benar di puncak ketakutan tuh. Lalu suaranya tiba-tiba menjauh. Namun, tiba-tiba aku teringat, kata orang, jika suara itu dekat, maka sosok itu jauh. Namun jika suara itu jauh, artinya sosok itu sedang dekat dengan kita. Belum selesai rasa takutku, tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan di tembok. Entah dari mana asalnya. Tapi sepertinya bukan dari tembok kamarku. Sepertinya dari tembok arah dapur tuh. Duk, duk, duk. Aku hanya bisa menahan rasa takut tersebut dan membaca doa, apapun yang bisa aku ucapkan kala itu. Dan aku pun memutuskan tidak akan melanjutkan kosan di sini lagi. Nanti setelah habis masa kosku selama 1 semester, aku berencana akan pindah dari kosan tersebut. Hari mulai siang dan hujan deras. Rintik suara dari atap terdengar kencang sekali. Belum sempat aku keluar untuk membeli makan, untung saja masih ada persediaan Indomie tuh. Aku pun bergegas ke dapur untuk memasak mie tersebut. Asal kalian tahu, tempat yang paling membuatku takut adalah dapur. Karena gelap, tanpa ada sumber cahaya. Terasa lembab, rasanya ingin cepat-cepat selesai itu dalam urusan memasak dan segera pergi. Akhirnya selesai sudah. Aku pun mengangkat mangkok mie-ku dan membalikan badan. Betapa terkejutnya aku. Sosok wanita itu berdiri tuh di pojokan dapur dengan baju yang putih menutupi kakinya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai. Wajahnya yang pucat menatapku kala itu dan mulai tersenyum. Senyumnya pun semakin lebar dan akhirnya tertawa dengan sangat puas tuh. Beberapa detik aku pun terdiam, lalu aku pun berlari ke kamarku. Hari itu juga, aku pun memutuskan tuh untuk keluar dari kosan tersebut dan menginap di kosan temanku. 2 hari kemudian, aku pun kembali ke kosan tersebut untuk mengambil barang-barangku, lalu pergi tanpa memberitahu ibu kosku. Biasanya, saat siang hari, ibu kos tersebut tidak pernah datang ke kosan tuh. Namun, saat aku akan pergi membawa keluar barang-barangku, ibu kos pun datang tuh. Loh, mau pindah toh? Kok nggak bilang-bilang dulu? Padahal kemarin banyak tuh yang nanyain kosan. Duh, gimana sih? Emang ini salah aku, tapi aku tidak memikirkan hal tersebut. Ketakutanku lebih menguasai diriku. Meskipun harus rugi bayar dan hanya menepati 3 bulan saja, aku pun gak apa-apa. Aku pun pindah ke kosan yang baru tuh. Bangunannya masih baru. Catnya pun masih terlihat bersih. Dalamnya pun begitu terang. Tidak seperti kosan yang lama. Tempatnya seperti kompleks perumahan. Tapi semua itu tempat kos. Apalagi suasana sejuk tuh. Dari balkon lantai 2 bisa melihat pemandangan gunung yang mengelilingi kota Malang tuh. Sebelah kosan baruku adalah pesawahan yang ditanami padi. Terlihat hijau segar. Dan belakang kosan baruku adalah kuburan tuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Bagi kalian yang memiliki cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini nih. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy pamit undur diri. Bye.